Berani di situ aja, curut. Nih lihat, dari tadi ente orang hina ana. Ada nggak ana marah? Enggak kan? Tapi kalau ente hina habaib, hina ulama, oh, awas. TIJ bilang, Habib Usman antek Belanda, bangsat, mau TIJ kek, mau setan kek, mau iblis kek. Ana makan, ana kan nggak tahu, mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman Yahya antek Belanda, siapa? Datang sini, atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina ana silahkan. Jangan hina-hina habaib, Habib Usman Yahya, jangan. Walaupun ana bukan cucunya Habib Usman, ana pecinta beliau. Geger Cilegon ini berakhir tragis di mana tokoh-tokohnya termasuk Ki Wasid, termasuk Ki Bagus Ismail wafat gugur dalam medan perang, dan sisa-sisa yang tertangkap sebagian diantaranya digantung di lapangan, dan sisa-sisa yang lain dibuang ke Indonesia bagian timur. Bahkan dalam catatan Steinbrink itu juga sampai ribuan. Intinya adalah ketika melihat persoalan ini, bagi kita tentu akan melihat ini sisi perjuangan. Betul. Hanya saja kalau kembali kepada Habib Usman, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, bila melihat pada buku ini betapa beliau merendahkan perjuangan ulama Banten itu. Ramai sekarang menggiring opini, keturunan Mufti Batavia, Habib Usman bin Abdullah bin Yahya, Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai antek Jepang. Top, fitnah Anda top, adu domba Anda top. Ya karena perang lah Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonje. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Jangan dipecah belah, pribumi, imigran Yaman, Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam, ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Habib yang jadi PKI dulu, ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. PKI, oh ya, kalau anak jadi PKI berarti itu jadi jenderal dibantai. Ini jadi umat Islam yang jadi korban. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati, ini doktrin ya, awas. Ada orang yang berdoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah kalau Habibnya sesat gimana? Habib Usman Yahya itu mufti Betawi. Woi, mana kiai-kiai Betawi, ustadz-ustadz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi, ayo bangkit. Di saat mufti Betawi dihina, dicaci, dimaki, Betawi bangkit. Walaupun pengangkatan beliau sebagai mufti ini juga menurut peneliti-peneliti, ya termasuk temannya sendiri, Habib Usman berdiri di dua kaki antara kepentingan dia sebagai muslim dan sebagai ulama dan kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Itu jelas itu. Jangan seenaknya, negara ini bukan negara mbah moyang dia. Negara ini negara yang berdaulat. Jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil, perbudakan spiritual gitu istilahnya gitu kan, pakai nasab modalnya pakai apa. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait, bohong. Nyaci Ahlul Bait, bohong, nggak benar. Loh tapi kan Ahlul Bait habaib kan juga ada yang berbuat salah, salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci mas. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait tapi dibersihkan yang tidak baik. Moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum satu dua yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, ngaku cinta Nabi 1000 kali tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi.
Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Zuriyah Alwi Amul Faqih. Itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Sayyid Abdul Malik kan Wali Songo. Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak pernah tulis. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Ada nama Snouk Hurgunye, ada Vandenberg. Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ya, memang tugasnya ya merusak Islam. Itu sejarah. Iya sejarah, tapi jangan bilang antek, sayang. Paham nggak? Ini paham nggak sih yang maksud? Antek tuh beda. Kalau antek, ente ngomong antek Belanda, berarti Habib Usman Yahya kerjasama bersama Belanda untuk bareng-bareng menjajah Indonesia. Itu namanya antek. Ana juga baca sejarahnya, tapi jangan bilang antek. Dan perang Jawa membuat Belanda rugi besar. Dari sini kemudian mereka kan harus mencari tokoh yang bisa mengeliminir gerakan Toriko. Maka dipakailah Habib Usman sebagai mufti yang diangkat oleh Belanda. Dan apalagi bukan hanya mufti ya, beliau juga menjadi sahabat Senduk Horgronyo yang mendapatkan gaji 100 bulan kalau dalam bukunya ini. Buku mana? Ada di buku Stanley ini. Bukan Stanley. Iya, di sini juga dijelaskan ya. Artinya saya tidak ngarang, memang ada penjelasannya. Justru Mufti Batavia yang difitnah sebagai antek Belanda. Terus mana suaranya orang-orang Nahdlatul Ulama? Beliau berdua sama-sama menjaga bangsa dan juga rakyat Indonesia agar tidak dibunuh, agar tidak dibantai. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Kemudian beliau juga satu mufti yang diangkat 1800 berapa ya kalau menjadi sahabat Senduk ini kan ketika Senduk sudah ke sini kan. Sebelumnya Habib Usman ini menjadi sahabat dari Vandenberg, orientalis juga, kemudian dari Holly, orientalis juga. Mengenai fitnahnya apalagi mufti itu yang angkatnya orang Belanda. Katanya siapa bilang? Umat Islam, ulama-ulama yang angkat beliau sebagai seorang mufti. Namanya seorang mufti itu kan dari berbagai macam pengaduan masyarakat umat itu disatukan. Bagaimana nih maslahatnya untuk umat? Jadi nggak sembarangan menjadi seorang mufti itu. Ya, tidak sembarangan.
Dan Habib Utsman juga pada usia sudah sepuh ya, 1800, mungkin sejajar dengan buku ini, beliau juga diangkat menjadi advisor kantor for Inland Ziken. Kantor ini adalah sebuah departemen milik Hindia Belanda yang mengurusi pribumi. Habib Utsman diangkat menjadi pegawai di situ urusan Arab. Artinya memang beliau dekat banget dengan Belanda. Nah, kalau ada akhlak adab anak yang kurang, nggak ada, jangan ente ikuti. Sekiranya ente lihat, wah ini nggak ada akhlak, nggak ada adab, jangan ente ikuti. Sebab anak tahu apa yang ente tidak tahu. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Walaupun ahlul bait Nabi, kalau nggak belajar ke ulama, ya bodoh jadinya. Ya walaupun keturunan Nabi, kalau nggak belajar kepada ulama, bodoh. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang Di Habibah sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Utama daripada orang alim dan mengamalkan ilmu. Riwayat syarif afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan banget. Mungkin dia salah dengar, makanya di sini Anda jelaskan di dalam kitabnya yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kita Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Nah ini di sini nih atau kola beliau berkata syarifun wahidun atau syarifun wahidun, syarif sayyid tapi kan nggak bodoh, afdal lebih utama min sab'ina aliman daripada sab'ina min sab'ina aliman daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman lebih utama daripada 7 orang alim. Daripada 7 orang alim. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim. Nah ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis. Kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir. Dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi nanti lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali sudah. Ana fil awliya dan Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini